Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang statistika, kita akan mempelajari apa itu konsep statistika. Jadi konsep statistik itu memegang peranan yang penting dalam penelitian, baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa atau dugaan, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam menentukan sampel, dan dalam analisa data. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah himpunan keterangan data berbentuk angka, baik sudah tersusun maupun belum tersusun dalam daftar tabel. Kemudian statistika, pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data yang ada pada bagian dari keseluruhan data. Jadi kalau statistik itu adalah himpunan keterangan berupa data, tapi kalau statistika dia berupa pengetahuan. Lanjut. Statistika berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua. Yang pertama statistika deskriptif. Bagian statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan, yang mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran singkat dari sekumpulan data. Yang kedua, statistika inferensial atau induktif. Bagian statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan yang valid mengenai populasi berdasarkan data pada sampel, yang mempunyai tujuan untuk memberikan penarikan kesimpulan dengan cara membuat generalisasi dengan membuat dugaan. Jadi kalau deskriptif dia memberikan gambaran singkat, tapi kalau induktif dia membuat generalisasi. Lanjut, next. Syarat data yang baik. Jadi syarat-syarat data itu dikatakan baik jika dia bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah sesuai dengan kenyataan. Representatif, yaitu mewakili dari keseluruhan objek pengamatan. Reliable, data yang mewakili kesalahan buku relatif kecil. Jadi kesalahannya itu relatif kecil. Kemudian relevan, yaitu sesuai dengan penelitian yang dikehendaki. Up to date atau terbaru ya. Kuantitatif dalam bentuk angka. Jadi datanya bisa dihitung. Contoh, banyak siswa 450 derajat. Kualitatif, yaitu datanya berbentuk kata-kata. Contoh di sini bagus, indah, menarik, dan sebagainya. Kemudian ukuran, data diperoleh dengan cara mengukur. Contoh berat badan, tinggi, kecepatan mobil. Jadi di sini dia memakai alat untuk mengukur. Kemudian cacahan, data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contoh, banyak penduduk suatu wilayah, banyak siswa di suatu sekolah. Itu cara untuk menghitung atau pengertian dari mencacah. Lanjut, metode pengumpulan data. Ada metode observasi berupa pengamatan, metode wawancara, tanya jawab lisan, metode angket, tanya jawab secara tertulis, metode dokumentasi, mengambil sekumpulan data yang telah dicatat oleh suatu badan atau orang lain. Next, penyajian data. Penyajian data itu ada dua. Yang pertama dalam bentuk diagram, yang kedua dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau dalam bentuk diagram itu ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, sama diagram daun. Kalau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yaitu ada data tunggal sama data kelompok, tabel distribusinya. Kali ini pada kesempatan pertama ini kita akan mempelajari dalam bentuk diagram. Jadi nanti kita akan mempelajari 4 ini ya. Next, lanjut. Diagram batang. Nah, diagram batang berikut disajikan data hasil panen jagung di sebuah desa Sukamakmur pada tahun 2015 sampai 2020.
datanya disajikan dalam bentuk seperti ini. Tabelnya tahun, ini tahun, yang ini hasilnya. Nah, kemudian diagram batangnya bagaimana? Diagram batangnya seperti ini. Untuk tahun berada di bawah ya. Kemudian untuk hasilnya, nah, pada tahun 2015 1000. Pada tahun 2016 berapa? 1500. Jadi dia berada di tengah-tengah sini kan. 2017 2500. Di tengah-tengah ini juga. 2018 3000. 2019 berapa? 2500. Sama dia berada di tengah-tengah. 2020 3000. Seperti ini diagram batangnya. Next, lanjut. Diagram garis. Diagram baris seperti halnya diagram batang, cuma di sini yang membedakan kalau garis dia hanya berupa garis. Ini sama ya, datanya seperti tadi. 2015 di banyaknya adalah 1000, 2016 1500, 2017 2500, 2018 3000, 2019 2500, 2020 di 3000. Next, lanjut. Sekarang diagram lingkaran. Diketahui 6 siswa mempunyai berat badan 40 kg. 6. 12 siswa berapa ini? 41 ditambah 12. Kemudian 15 siswa 15 ya. 15 siswa 42 kg. Kemudian 18 siswa berapa itu? 18 siswa 43 dan 9 siswa 44. Nah, ini kalau kita jumlahkan semua hasilnya berapa? 6 ditambah 12 19 tambah 15 tambah 18 tambah 9 ya. 60 ya. 60. Diagram lingkaran dalam derajat. Tadi untuk jumlahnya ada 60 ya. Jadi 6 dibagi 60 dikali 360 derajat. Nolnya bisa kita coret. 36 dibagi 6 berapa? 6. 6 kali 6 adalah 36. Lanjut. 360 derajat. Ini juga bisa kita coret nolnya. Ini 36 dibagi 6 berapa? 6. 6 kali 12 72. Lanjut. Ini nolnya bisa kita coret. 6 kali 15 90. Ini juga bisa kita coret nolnya. 36 dibagi 6 6. 6 kali 18 108. Ini juga kita coret. 36 dibagi 6 6. 6 kali 9 adalah 54. Kemudian diagram lingkaran dalam derajat dibuat seperti ini. 36 derajat. Ini posisinya 72 derajat, 41, 90 derajat. Oh, mana 90-nya? Ini ya, 90 derajat di sini ya. 90 derajat. 108 derajat, 54 derajat. Diagram lingkaran dalam persen. Diagram lingkaran dalam persen, tadi jumlah siswanya adalah 60. Kemudian kalau persen berarti dikalikan dengan 100%. Ini dicoret nolnya. 6 kali 10 60 dibagi 6 adalah 10. Lagi ini dicoret. 12 kali 10 120 dibagi 6 adalah 20. 15 dikali 10 150 dibagi 6 25. 18 kali 10 180 dibagi 6 30. Ini juga kita coret nolnya. 9 kali 10 90 dibagi 6 15. Kemudian diagram lingkarannya seperti ini. Next, lanjut. Diagram batang daun. Ini yang terakhir.
Untuk diagram batang daun langsung ke contohnya saja. Buatlah diagram batang daun dari data berikut: 18, 13, 15, 17, 27, 23, 26, 29, 31, 33, 38, 39. Batang itu dia berada di bagian depan. Jadi kalau daun dia berada di bagian belakang. Yang batang ini ada batang satu ya. Satu, jadi yang mempunyai batang satu berarti daunnya ada 8, 3, 5, 7 seperti ini. Kemudian ini 2, batangnya 2, daunnya berarti 7, 3, 6, 9 ya. Lanjut, batangnya 3, daunnya berarti 1, 3, 8, 9 seperti ini. Kemudian kita harus urutkan, ini kan tidak urut 8, 3, 5, 7, harusnya yang urut itu dari yang terkecil ke yang besar. Jadi 3, 5, 7, 8, ini juga 3, 6, 7, 9, ini sudah urut. Ini 1, 3, 8, 9. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang materi ini ada latihan. Latihannya adalah buatlah diagram batang dan garis dari data berikut. Data hasil panen perkebunan selama setahun sebagai berikut: teh 5 ton, kopi 8 ton, karet 4 ton, kelapa sawit 7 ton, coklat 8 ton. Kemudian latihan yang kedua, buatlah diagram lingkaran, derajat, dan persen dari data berikut. Jadi nanti ada dua diagram, yaitu lingkaran berupa derajat dan lingkaran berupa persen. Diketahui data mata pencaharian orang tua kelas 12 di suatu SMK di Kabupaten Tuban sebagai berikut: nelayan 15 orang, guru 10 orang, sopir 3 orang, perawat 2 orang. Oke, cukup sekian dari saya. Kita akan berjumpa di esok hari.